Baik, berikut asal-usul Rawa Rontek dituturkan sebagai kisah rakyat mistik spiritual Jawa kuno, mengalir perlahan dan mendalam. Asal-usul Rawa Rontek. Jauh sebelum peta digambar dan nama-nama wilayah ditetapkan manusia, ada sebuah lembah sunyi yang tersembunyi di balik lipatan hutan tua. Lembah itu tidak luas, tetapi hidup. Tanahnya subur, airnya jernih, dan anginnya membawa kesejukan yang menenangkan batin. Di sanalah manusia hidup dengan adab. Mereka bukan orang-orang besar, bukan pula pemilik kekuasaan. Mereka peladang, peramu hutan, dan penjaga mata air. Setiap menebang pohon, mereka berdoa. Setiap menggali tanah, mereka meminta izin. Mereka percaya bahwa alam bukan benda mati, melainkan amanah. Di tengah lembah itu mengalir sebuah mata air yang tidak pernah kering. Orang-orang menyebutnya Sendang Niat, bukan karena airnya sakti, tetapi karena siapapun yang membasuh diri di sana akan dipaksa oleh hatinya sendiri untuk jujur pada niatnya. Namun, seperti semua kisah manusia, ketenangan itu tidak abadi. Datangnya ambisi. Suatu masa, datanglah seorang pemimpin dari luar lembah. Ia bukan orang jahat, tetapi ia terlalu percaya pada pikirannya sendiri. Ia melihat lembah itu bukan sebagai titipan, melainkan potensi kekuasaan. Hutan dianggap penghalang, mata air dianggap alat, tanah dianggap milik. Ia membangun pemukiman lebih besar, membuka lahan tanpa jeda, dan memerintahkan rakyat bekerja tanpa memperhatikan hari, tanda alam, maupun doa-doa lama. Para tetua memperingatkan dengan suara pelan namun tegas. Bumi ini tidak menolak kemajuan, ia hanya menolak dilupakan. Tetapi peringatan yang lembut sering kalah oleh ambisi yang keras. Sendang Niat ditutup batu, dialihkan alirannya. Hutan ditebang hingga akar. Bukit diratakan. Tanah yang selama ini diperlakukan seperti sahabat, mulai dipaksa seperti budak, dan bumi mulai mencatat. Malam tenggelamnya lembah, pada suatu musim hujan yang tak biasa, langit menjadi berat. Hujan turun bukan deras, tetapi terus-menerus. Sungai meluap perlahan, seperti ragu untuk melukai, namun terpaksa menjalankan kehendaknya. Tanah mulai retak. Bukit bergeser, air merayap naik, setapak demi setapak. Penduduk panik, sebagian berlari, sebagian bertahan. Pemimpin itu memerintahkan bangunan ditinggikan, tanggul diperkuat, tetapi semua itu terlambat. Pada malam tanpa bulan, terdengar suara yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Bukan gemuruh, melainkan patah. Pohon-pohon tua roboh dengan suara rontek. Tanah ambles dengan suara rontek. Dan harapan manusia pun ikut rontek. Lembah itu tenggelam perlahan, seolah tidak ingin menelan, tetapi harus. Rumah, ladang dan jalan hilang di bawah air yang keruh. Banyak yang wafat bukan karena air, melainkan karena tak sempat menyelesaikan penyesalan. Saat fajar datang, lembah itu telah berubah menjadi rawa. Mengapa disebut rawa rontek hari-hari berlalu? Air tidak surut, pohon-pohon mati berdiri seperti tiang-tiang patah. Pada malam hari, masyarakat yang selamat mendengar suara aneh, ranting patah tanpa disentuh, langkah kaki di atas air, dan bisikan yang tidak berasal dari luar telinga. Mereka menamainya rawa rontek. Bukan karena banyak kayu patah, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam telah terputus. Hubungan manusia dengan adab, kekuasaan dengan amanah, niat dengan keikhlasan. Para tetua berkata, rawa itu bukan tempat kutukan, melainkan tempat pengembalian. Apa yang dulu diputus, kini dipantulkan kembali dalam bentuk bisikan. Para penjaga kesadaran. Tidak semua yang tenggelam pergi sepenuhnya. Jiwa-jiwa yang wafat dengan penyesalan dan kesadaran oleh kehendak Tuhan ditahan kesadarannya. Mereka tidak gentayangan, tidak menampakkan rupa, tetapi menjaga batas. Mereka menjadi penimbang niat. Orang-orang yang datang dengan kesombongan sering tersesat.
melihat jalan berputar, mendengar suara yang memancing emosi. Tetapi orang yang datang dengan hati bersih seringkali hanya melihat rawa sunyi tanpa apapun yang aneh. Karena rawa rontek tidak menyerang tubuh, ia menguji batin. Pantangan yang tak pernah ditulis, tidak ada hukum tertulis, tetapi ada larangan yang diwariskan. Jangan berbicara besar, jangan menantang, jangan menyebut namanya dengan emosi. Karena rawa itu diyakini tidak mendengar kata, melainkan getaran niat. Banyak yang datang ingin membuktikan keberanian, sedikit yang pulang dengan hati yang sama. Rawa yang mengingat. Hingga kini, rawa rontek tetap ada. Ia tidak berkembang, tidak pula menghilang. Ia hanya mengingat. Setiap patahan suara di malam hari bukan ancaman, melainkan pengingat bahwa alam tidak pernah membalas dengan dendam. Ia hanya mengembalikan apa yang pernah dititipkan padanya. Dan orang-orang tua masih berpesan, jika suatu hari kau berdiri di tepi rawa rontek dan hatimu terasa gelisah, bukan rawa yang bermasalah. Ada sesuatu dalam dirimu yang sedang dipanggil untuk diingat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.